Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring di kelas 11 OTKB ini. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat, sehat, ya alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran PAI di kelas 11 ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita buka dalam pembelajaran daring di pagi hari ini dengan pembukaan bacaan suratul Fatihah. Ilahadinah likunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam materi anakku adalah tentang pelajaran PAI kelas 11 yang kita mulai dari bab 1, yaitu dengan tema membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetitif, dan kerja keras. Dan pada pembelajaran ini, untuk membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetitif, dan kerja keras, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan kerja keras. Indikatornya memahami ayat-ayat Al-Quran tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja yang membahas tentang di surat tersebut. Latar belakang materi ini yaitu taat secara bahasa, artinya senantiasa tunduk dan patuh secara istilah. Taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya maupun ulil amri atau pemimpin pemerintahan. Taat kepada Allah itu berarti bahwa setiap mukmin harus melaksanakan segala perintahnya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya, karena apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung maslahah atau kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah mengandung mudarat atau keburukan. Pada suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, selama tidak maksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Pentingnya taat kepada aturan. Pengertian taat kepada aturan, taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan selalu setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada suatu aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, para pemimpin, atau lain-lainnya. Macam-macam aturan dan kedudukannya dalam pembelajaran PAI ini
Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat juga terdapat aturan. Dimanapun saja kita berada, pasti ada aturannya. Untuk itu, aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman bersama. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, anak-anakku, wajib hukumnya kita mentaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang terdapat pada Al-Quran. Sementara yang di bawahnya ada aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi juga ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, daerah, maupun pemimpin lainnya, yang termasuk juga pemimpin di dalam keluarga. Contoh, taat aturan dalam keseharian. Selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mentaati pemimpin selagi pemerintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Oleh itu, anak-anakku, pentingnya pemimpin itu. Peranan pemimpin sangatlah penting sebuah institusi dari yang terkecil sampai pada suatu negara. Sebagai institusi terbesar, tidak akan terjadi kestabilan tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, selama tidak maksiat, akan terciptalah ketentraman, keamanan, dan kemakmuran dalam suatu negara. Sebagaimana di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Yaitu mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, anak-anakku, sekian dulu ya materi tentang membangun bangsa melalui perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja di kelas 11 semester 1 ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.